Partai Nasdem telah mengusung putra sulung Presiden ketiga Republik Indonesia Ilham Habibie sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jabar 2024. Deklarasi dukungan terhadap Ilham Habibie digelar Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jabar setelah Ilham Habibie mendapatkan surat rekomendasi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tapi kami juga mempunyai keyakinan sepenuhnya bahwa kemampuan, kapasitas, dan profesionalitas yang Anda miliki ini cukup mumpuni untuk memimpin Jawa Barat. Mudah-mudahan perjuangan dan langkah awal ini akan diikuti dengan hasil yang membesarkan hati kita semua. Untuk itulah saat ini saya menyerahkan rekomendasi ini kepada saudara. Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustopa menyebut penunjukan Ilham Habibie sudah melalui proses penjaringan yang cukup matang. Partai Nasdem menilai Ilham Habibie adalah tokoh yang ideal dan menjawab kebutuhan masyarakat. Juga tentu Jawa Barat sangat strategis, di mana industri-industri tumbuh di Jawa Barat, banyak industri strategis nasional yang ada di Jawa Barat, dan Pak Ilham punya kompetensi untuk itu, sehingga bisa membawa Jawa Barat menjadi lebih maju sebagai gerbang dari Indonesia. Ilham Habibie sendiri telah mengklaim memiliki cita-cita untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat Jawa Barat. Pria kelahiran 1963 tersebut juga berkeinginan untuk memperkuat sektor industri, termasuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki Jawa Barat. Tim Liputan, Metro TV. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Afiani Malik di Special Dialogue. Di mata publik sosoknya dikenal sebagai seorang teknokrat dalam bidang penerbangan, mengikuti jejak sang ayah. Namun secara tiba-tiba, dokter penerbangan dari Universitas Teknik München, Jerman ini langsung banting setir dan muncul sebagai calon gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat. Ilham Akbar Habibie menerima rekomendasi dari Partai Nasdem untuk menjadi penantang baru di Pilkada Jawa Barat melawan sejumlah politisi tulen. Apa alasannya? Modal apa yang dimilikinya? Benarkah kegagalan proyek pesawat R80 sebagai proyek strategis nasional menjadi latar belakang di balik keputusan itu? Inilah Special Dialogue, Ilham Habibie mendadak politisi. Pak Ilham, halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Malam ini judulnya Ilham Habibie mendadak politisi. Ini mendadak politisi atau apa, politisi dadakan gitu? Bagaimana kira-kira melihat keputusan Anda terakhir? Nah, memang benar bahwasannya keputusan saya ini untuk masuk ke ranah politik itu banyak mengejutkan orang. Tapi yang tidak diketahui banyak orang itu sebetulnya ada proses di belakangnya. Memang saya sejak lahir atau karena dididik oleh bapak dan ibu saya mempunyai idealisme tinggi untuk berbuat sesuatu untuk negara dan bangsa. Dan karena saya memang, tadi kan sudah disebut oleh Mbak Afi, saya spesialis gitu ya, saya punya kepakaran di bidang industri, mungkin lebih lagi di bidang pesawat terbang, tentu saya kalau mau berbuat sesuatu untuk negara bangsa ini, saya kira saya bisa menaruh sesuatu khusus, tapi bukan terbatas kepada itu, tapi yang ada kaitan dengan industri. Ya. Kita juga sama-sama tahu bahwasannya kita ini mau jadi Indonesia emas. Indonesia emas yang maju, lebih sejahtera, lebih berdaya saing tinggi. Nah, itu hanya bisa kalau kita punya industri kuat. Nah, Jabar ini adalah provinsi dengan mayoritas industri di Indonesia ada di provinsi ini. Jadi kalau menurut saya, kita mau jadi emas sebagai negara, Jabar ini harus jadi emas kalau bisa terlebih dahulu. Karena memang sudah banyak industri. Nah, disitulah nilai tambah yang saya bisa berikan, dan disitulah hal yang mungkin sudah lama saya inginkan, mau kontribusi sesuatu kepada negara ini, mungkin dengan kepakaran saya itu, tapi juga secara menyeluruh. Tapi dulu mungkin saya lebih fokus ke menteri, ya, kalau dikasih kesempatan, tapi kan tidak kejadian. Kemudian sekarang agak berbeda, kita lebih mau menjadi kepala daerah. Dimana tapi bukan sembarangan daerah. Ini adalah daerah yang memang punya kekuatan di satu bidang yang sangat diperlukan, dan kebetulan saya juga agak mengerti. Menentukan Jawa Barat dengan tadi yang Pak Ilham jabarkan, kemudian jelaskan dengan segala keunggulan dan juga mungkin potensi yang dimiliki Jawa Barat. Menentukan Provinsi Jawa Barat ini siapa? Dari Anda sendiri, Pak Ilham, atau diskusi dengan partai politik?
Itu diskusi dengan teman-teman, saudara dan teman-teman. Jadi ada teman, saudara yang mengajak diskusi, karena saya sebetulnya baru 4 minggu yang lalu saya mulai diskusi ini untuk merencanakan apa yang bisa kita buat di masa mendatang terkait dengan keinginan saya untuk membuat sesuatu. Ya. Nah, ide barunya adalah kenapa tidak coba untuk nyalon. Nah, saya bilang, oke, marilah kita coba, tapi kita lihat dulu respons dari partainya bagaimana. Ternyata responsnya luar biasa besar, dalam dan dahsyat dan cepat. Ini Partai Nasdem? Ini Partai Nasdem, ya. Tapi sebetulnya juga ada partai lainnya yang pernah kita coba, tapi responsnya tidak secepat ini. Jadi hitungannya sebenarnya kurang lebih 4 minggu ya Pak? Kurang lebih 4 minggu. Anda siap nih Pak? Kalau soal siap, udah lama siap sebetulnya. Tinggal menunggu momentumnya aja sebenarnya. Ini kata yang tepat sekali, momentumnya. Momentumnya sekarang. Momentumnya adalah Sekarang, sekarang. kadang-kadang itu ada momen yang kita harus mampu membaca sesuatu ya. Ada tanda-tanda. Ternyata kalau misalnya kita coba sesuatu kita belum siap, mungkin nggak bisa. Ya. Atau kita mau sesuatu yang bersangkutan tidak siap atau situasi-kondisi yang ada tidak kondusif terhadap apa yang kita mau juga nggak bisa. Ya. Ya itu memang tidak bisa dipaksakan. Ya. Tapi kayaknya kali ini mungkin ya mudah-mudahan insya Allah ini kayaknya ada banyak titik temu ini ya. Ya, jadi ini momentumnya tepat sekali. Menarik. Kalau saya dengarkan statement Anda di press conference saat mendapatkan surat rekomendasi ya kan, ini semua serba cepat. Bahkan diskusinya pada saat itu sekitar baru 3 minggu gitu. Anda sempat menyebutkan ini test the water. Yang ini sudah menjadi keputusan final atau masih test the water dulu? Kalau test the water itu saya dengan itu mungkin salah sedikit paham karena itu adalah pernyataan terkait dengan fase pertama itu di hari-hari pertama itu saya minta saudara dan teman saya untuk test the water. Waktu itu. Kalau sekarang tidak lagi lah. Sudah dapat surat rekomendasi nih. Bukan kita coba airnya dingin panas, kita udah nyemplung langsung. Kita harus benang. Tapi dulu test the waternya sempat mungkin beberapa rekan atau teman atau bahkan keluarga mendorong Anda kenapa nggak Jakarta. Nah, betul, itu betul. Memang di awal kenapa nggak kok bersikukuh Jakarta, tapi akhirnya memilih Jawa Barat, Pak Ilham? Nah, pertama saya ini orang realis, gitu ya. Jadi di Jakarta itu persaingannya sulit sekali. Ya. Jadi kalau di dua Jakarta itu beda, tidak seperti Jakarta. Mungkin karena Jakarta pernah ibu kota dan memang punya simbol khusus buat negara kita sehingga fokusnya besar sekali kepada kota Jakarta ini. Nah, kalau lain provinsi tidak seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa Jawa Barat ya? Karena itu memang seperti tadi saya katakan, industri banyak di situ. Tapi secara pribadi, saya ini lama pernah tinggal di Jawa Barat. Saya ini pernah kerja di IPTN yang namanya sekarang PT Dirgantara Indonesia. Saya pernah ngajar secara paralel di ITB. Anak saya yang ketiga lahir di situ, saya punya rumah di situ, orang tua saya punya rumah di situ, saya banyak keluarga di situ, banyak teman, saya ada bisnis di situ, semuanya ada. Pak Ilham, banyak yang mencoba mengaitkan dengan berita sebelum Anda memutuskan untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat soal proyek R80 yang tidak dilanjutkan sebagai proyek strategis nasional. Bisa terasa sebenarnya kekecewaan itu gitu. Apakah kemudian menjadi gubernur atau wakil gubernur nanti ke depannya ini justru menjadi salah satu cara Anda untuk mewujudkan mimpi itu? Nah, pertama soal proyek strategi nasional itu di pemerintah pusat, bukan di pemerintah daerah. Tentu seandainya saya terpilih sebagai gubernur atau wakil gubernur, tentunya saya bisa coba untuk mendorong itu. Tapi sebetulnya keputusan finalnya adalah di pusat, bukan di daerah. Namun demikian, ini menarik pertanyaannya karena dalam kenyataannya industri pesawat terbang itu di Jawa Barat. PT DI atau yang dulu dikenal sebagai PT Notanyo atau PT IPTN itu di Bandung. Dan kalau kita ingat kembali pada tanggal 10 Agustus tahun 1995 kita bersama-sama menyaksikan penerbangan perdana dari N250 yaitu adalah pendahulu R80 yang melakukan penerbangan perdananya dengan prototipe yang bernama Gatot Kaca di Bandung. Jadi sebetulnya Jabar ada secara simbolis bisa dikaitkan dengan tinggal landas sebuah pesawat terbang yang bisa diartikan sebagai tinggal landas membuktikan kepada diri kita sendiri dan dunia bahwasanya kita mampu membuat produk dan juga industri yang kompleks seperti industri pesawat terbang. Pak Ilham, banyak yang melihat
Dan mungkin bertanya ya, Anda sebagai teknokrat, lalu kemudian bisa dikatakan juga bisnismen, Ya, betul. ini kan hidupnya udah nyaman sekali. Nah. Lalu kemudian kenapa Anda mau banting setir ke dunia politik yang mungkin di satu sisi kita lihat politik itu pengorbanannya besar, bahkan dunia yang dikatakan politik itu kotor. Anda apa pertimbangannya kemudian Anda ingin? Pertimbangannya cuma satu kata, itu tujuan. Tujuannya apa? Karena kita punya tujuan untuk membantu mendorong negara kita jadi maju. Dan itu bagaimanapun adalah tujuan dari apapun yang saya lakukan. Mau saya sebagai bisnismen, mau saya sebagai orang akademisi, mau saya sebagai orang aktivis di LSM atau di organisasi profesi atau organisasi keagamaan, selalu tujuannya adalah untuk kita mendorong negara bangsa kita menjadi maju. Selalu. Nah, ini politisi tidak lain, ini cuma jalur yang berbeda. Ya. Nah, mungkin ini juga sekali lagi mengacu kembali kepada kata kunci tadi, momentum. Karena saya sekarang sudah melihat dirinya itu sudah punya kematangan yang cukup. Saya sudah lama tinggal di Indonesia, sudah punya pengalaman di berbagai bidang, sudah punya umur tertentu. Kalau misalnya saya tunggu lebih lama lagi, mungkin saya sudah terlalu capek, siapa tahu. Atau Jadi tidak ini sehat. Benar-benar momentum yang dinantikan dan semua faktor seakan merestui gitu. Betul sekali. Jadi itu adalah mungkin paling penting kita harus mengerti bersama. Iya. Banyak yang bertanya, kalau tadi juga Pak Ilham katakan, ya sempat juga mungkin penjajakan membuka komunikasi dengan partai lain. Tapi kenapa akhirnya pilihannya jatuh ke Partai Nasdem? Selain support atau mungkin juga chemistry yang cepat sekali terbangun, adakah faktor lain kenapa akhirnya Anda memilih bersama dengan Partai Nasdem? Kecocokan dalam soal berpikir dan punya pendapat mengenai hal tertentu. Saya kira itu juga penting ya. Dan itu saya lihat itu penting, saya lihat itu juga ada di Partai Nasdem, jadi itu tidak jauh dengan cara saya berpikir. Ya. Tapi ya memang momentum itu atau juga kesempatan dan kecepatan itu juga penting ya. Jadi bahwasanya bisa diputuskan cepat juga menunjukkan bahwasanya serius nih. Serius dan tidak berbelit-belit, kompleks gitu ya. Jadi kadang-kadang itu ada keindahan dalam kesederhanaan. Kalau cepat kayaknya oke, ini nggak banyak masalah gitu ya. Setelah mendapat surat rekomendasi dari Partai Nasdem, tapi tentu juga Anda mencoba membuka komunikasi dengan partai yang lain. Sejauh ini sudah ke partai kemana saja yang mungkin juga bisa membantu menambah dukungan untuk Anda? Yang sudah secara formal bicara dan mungkin sudah ada kesepakatan antar pihak, tapi ini belum dituntaskan menjadi final, itu dengan PKS. Kalau itu cukup sebetulnya sudah ya. Jadi Nasdem dan PKS jika ternyata jadi ini sudah cukup. Sudah cukup. Angkanya. Tapi tentu masih terbuka untuk partai yang lain kalau mau mendukung gitu ya. Oke, tapi kan rekomendasinya antara calon gubernur dan calon wakil gubernur. Anda maunya yang mana, Pak? Nah, kalau saya boleh pilih, tentu saya pilih gubernur ya. Namun demikian saya juga mengerti bahwa saya dalam politik itu kita harus lihat gimana dengan survei dan polling ya. Kalau kita lihat memang ada kombinasi yang lain yang kemungkinan besar lebih baik, ya kita kemungkinan akan pilih yang itu. Tapi saya pribadi punya keyakinan bahwa saya mampu dan saya juga pikir saya punya karakter atau punya pengalaman yang mencukupi untuk menjadi gubernur. Oke, baik. Tapi itu kan ya saya pribadi gitu ya. Nanti bagaimana lihat kondisi di lapangan, survei dan lain-lain itu juga menjadi faktor yang menentukan. Betul sekali. Langkah Anda ke depan seperti apa. Oke, kalau kita harus jeda dulu, nanti kita akan bahas lebih jauh termasuk juga soal gaya kepemimpinan. Apakah Anda memiliki gaya kepemimpinan yang sama dengan ayah Anda, Presiden B.J. Habibie? Kita bahas lebih jauh usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Juga lagi trending bahas soal dinasti politik. Nah, apa tanggapan Bapak soal dinasti politik? Bisa jadi apakah menurut Anda ini juga Anda khawatir nggak tudingan ini akan juga diarahkan ke Anda ketika Anda juga punya nyali yang sama seperti Bapak? Saya banyak belajar dari Bapak, tapi tentunya saya kira kalau saya dibandingkan dengan Bapak, pengalaman Bapak jauh di atas saya gitu. Masih ya, tapi insya Allah suatu ketika saya juga akan punya pengalaman. Ilham Habibie adalah putra pertama dari Presiden ketiga Republik Indonesia almarhum B.J. Habibie dan almarhumah Sri Ainun Habibie. Ilham lahir di Aachen, Jerman Barat pada 16 Mei 1963. Selayaknya sang ayah, ia juga merupakan pakar penerbangan lulusan Jerman.
Ilham menempuh pendidikan sarjana dan magister bidang teknik penerbangan di Technical University of Munich. Ia meraih gelar doktoral di universitas yang sama dengan predikat summa cum laude. Setelah lulus kuliah, Ilham bekerja di perusahaan pesawat Boeing. Ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Marketing PT Dirgantara Indonesia hingga tahun 2022. Selain sukses menapak karir, Ilham juga cukup aktif di sejumlah organisasi. Seperti ia dipercaya juga sebagai Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI, Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia, hingga Kepala Badan Riset dan Teknologi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Sementara dalam organisasi independen, Ilham menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, organisasi non-pemerintah dan non-profit yang didirikan oleh mendiang B.J. Habibie dan keluarga. Tim Liputan, Metro TV. Anda masih bersama kami di Special Dialog dan masih bersama dengan Ilham Habibie. Pak Ilham, kita lanjutkan. Iya. Sebelum jeda tadi saya sempat kita berdiskusi, nah kita akan bahas mungkin sosok keluarga. Bagaimanapun juga Anda hari ini tidak bisa dilepaskan dari sosok sang ayah, Presiden B.J. Habibie. Bagaimana sebenarnya Pak Ilham sendiri melihat gaya kepemimpinan dari Pak B.J. Iya. Habibie? Saya lihat itu Bapak itu seorang pimpinan yang bukan pimpinan otoriter seperti kita kenal dari misalnya otoriter dari negara-negara lain gitu ya. Tapi beliau itu adalah orang yang punya wibawa, punya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dan inteleknya tinggi sekali. Di lain pihak Bapak itu selalu memimpin dengan memberikan contoh yang baik. Jadi kalau Bapak mengatakan kita semua melakukan sesuatu, beliau sendiri yang kasih contoh. Jadi tidak ada perbedaan di antara apa yang dilakukan oleh Bapak dengan apa yang dikatakan. Itu selalu gitu ya. Jadi dan Bapak juga selalu mendukung siapapun ya yang berprestasi. Ya. Jadi yang penting kita ini harus ada maunya. Kita disiplin, kita kerja keras. Dan kalau kita ingat waktu Bapak masih hidup, Bapak selalu katakan semua anak-anak Indonesia itu anak-anaknya Bapak. Ya. Tapi anak biologis cuma saya. Tapi kalau yang mengikuti contohnya Bapak itu anak ideologis. Tapi itu diperlakukan sebagai anak. Gitu. Jadi itu ya saya kira prinsip yang Bapak pegang dengan teguh itu adalah prinsip meritokrasi. Kita ini memang harus bekerja keras semuanya dan tidak dibedakan kita asalnya dari mana gitu ya, atau kita tidak dibedakan kita penampilannya seperti apa atau siapa orang tuanya. Yang penting kita itu mau kerja keras, kita disiplin, kita jujur. Saat Pak B.J. Habibie menjadi presiden, saat Indonesia dalam situasi krisis politik dan ekonomi, adakah momentum yang Anda ingat dari sisi kepemimpinan sehingga kemudian bisa membawa Indonesia bisa melewati proses itu dengan baik? Iya, satu yang mungkin waktu itu dan mungkin sekarang pun tidak terlalu populer, ya, itu adalah keputusan Bapak untuk melaksanakan referendum di Timor Leste yang dulu tim-tim. Memang saya bisa mengerti bahwasannya banyak warga kita dia melihat itu dulu pernah bagian dari kita. Ya. Kenapa kita harus melepaskannya? Kita udah memberi darah untuk itu. Ya, NKRI gitu. NKRI. Di lain pihak Bapak mengatakan itu tepat menurut saya ya. Itu bukan bagian dari definisi Indonesia dari awalnya Indonesia. Indonesia itu dalam perbatasan Hindia Belanda. Itu yang diaku oleh PBB. Jadi kalau kita tidak melakukan referendum itu, untuk selamanya kita menjadi kayak ya pariah. Kita itu kayak apa ya, punya masalah besar dengan banyak negara di luar negeri, banyak negara lain. Karena kita ya memang tidak ikut dengan peraturan internasional. Karena itu kayak kita mempunyai koloni gitu ya. Di lain pihak kita juga sebagai negara yang pernah menjadi koloni negara lain, kita juga sebetulnya menolak kolonialisasi dalam bentuk apapun. Ya. Jadi kita tidak konsisten dengan kita punya prinsip sendiri. Jadi oleh karena itu Bapak katakan kita harus sekarang memutuskan sekarang kalian mau bergabung. Setelah itu kita tidak bicara lagi begitu, udah selesai atau tidak gabung. Ya.
sekali saja. Ya. Ya udah, mereka memutuskan untuk tidak gabung, kita respect itu, ya udah selesai. Sekarang kita menjadi teman baik kan. Tapi itu adalah satu hal yang tidak populer. Ya. Tapi Iya, pada saat itu banyak apalagi pada waktu sekali itu. Dan hardiknya. itu memang, tapi itu adalah tugas pemimpin untuk melakukan yang benar, biarpun kadang-kadang tidak populer. Itu memang begitu. Dan itu memang pahitnya menjadi pimpinan. Ini kalau kita lihat perempuan, ini negara, ini kompleks. Ya. Katakanlah perusahaan. Perusahaan, kita harus PHK orang. Kenapa? Kalau tidak, perusahaan itu tidak hidup. Karena dia susah harus melalui kisah itu. PHK siapa yang mau? Itu nggak pernah populer. Ya. Tapi harus dilakukan. Ya. Nah, itu memang begitu ya. Itu pimpinan itu memang kompleks ya. Jadi itu yang Bapak juga, itu gaya kepemimpinan Bapak, harus mengutamakan hal yang populer, yang benar, dan yang meskipun tidak populer. Anda juga punya nyali yang sama seperti Bapak. Saya banyak belajar dari Bapak, tapi tentunya saya kira kalau saya dibandingkan dengan Bapak, pengalaman Bapak jauh di atas saya gitu. Masih ya, tapi insya Allah suatu ketika saya juga akan punya pengalaman seperti itu. Tapi tentunya saya dididik oleh Bapak ya, jadi saya dapat banyak informasi dari Bapak. Ya. Saya banyak, dan mengikuti perjalanan Bapak. Ya, pengalaman Bapak sebagian menjadi pengalaman saya juga, karena saya menjadi saksi mata dan saya juga mendengar langsung dari Bapak. Pak Ilham menyandang nama belakang Habibie dengan cerita yang tadi Pak Ilham bagi bersama kita di sini. Sebenarnya nama belakang Habibie itu dari berbagai faktor. Anda melihatnya sebagai privilege atau justru liability? Dua-duanya. Antara beban dengan privilege dua-duanya? Iya. Karena begini, kalau privilege benar, kita ini diberi kemudahan. Misalnya untuk... Anda merasakan itu toh? Ya, untuk bertemu dengan orang. Untuk diberikan peluang. Untuk kita mendapatkan satu kesepakatan. Oke, ada kemudahan. Di lain pihak, ada ekspektasi. Wah, ini anaknya Habibie, mestinya ini kan ini itu gitu. Belum tentu dipenuhi, itu menjadi beban kan. Jadi ini seimbang ya. Jadi kita dapat kemudahan dengan adanya ekspektasi yang berlebihan kadang-kadang. Ya. Padahal kita dengan ini orang biasa. Besar itu ya. Ya itu kadang-kadang ya. Misalnya ada kegagalan dalam satu hal kan belum tentu itu kena kita. Ya. Mungkin ada suatu faktor eksternal gitu ya. Nah itu, tapi ekspektasinya ini kena Habibie, mestinya begini gitu ya. Nah itu saya kira ekspektasi itu menjadi beban. Kalau sekarang juga lagi trending bahas soal dinasti politik. Nah, apa tanggapan Bapak soal dinasti politik? Bisa jadi, apakah menurut Anda ini juga Anda khawatir nggak tudingan ini akan juga diarahkan ke Anda ketika sudah masuk? Nah perbedaannya dengan ya jadi gini, dinasti dalam kalau secara klasis ya, kalau kita katakan kita menerapkan istilah dinasti pada misalnya kerajaan, itu biasanya dinasti itu turun menurun. Bapaknya kasih kepada anaknya, kasih kepada cucu dan sebagainya. Ya. Jadi kena darah, gitu ya, keluarga. Itu dinasti. Kalau itu diterjemahkan di politik, mungkin agak berbeda ya, karena ini bisa berdasarkan darah atau tidak. Kalau kita lihat, memang ada kemungkinan berdasarkan darah, jadi dari bapaknya kasih ke anaknya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di saya sendiri, bapak saya sudah wafat 5 tahun yang lalu dan sudah tidak aktif di politik 25 tahun. Jadi itu mungkin ya namanya sama, Habibie. Tapi tidak ada penyerahan dari bapak ke anak gitu ya. Dan itu mungkin bukan aristokratis tapi lebih ke meritokratis gitu ya. Tapi tetap saja saya dalam hal ini cuma menggambarkan secara faktual ya. Jadi bahwasanya ada dinasti, ya saya kira itu ada, dan saya tidak bilang itu bagus atau tidak bagus, tapi ada ya, ada. Karena bisa saja kalau dinasti itu dari bapak ke anak, bisa juga meritokratis karena anaknya mungkin berkemampuan. Jadi saya kira itu tidak, in prinsip bukan salah, tapi memang dengan catatan anaknya harus berkemampuan gitu ya. Bukan dipaksakan. Nah, itu saya kira prinsip universal ya. Jangan kita paksakan kepada seorang yang sebenarnya tidak punya kemampuan. Jadi kalau kemudian sudah masuk ke dalam politik, ada kampanye negatif dan tudingan dinasti politik ini akan diarahkan ke Anda, bagaimana? Nah, itu kan jawabannya sudah jelas ya. Yang Anda tadi jelaskan bahwa itu lebih ke meritokrasi. Lebih ke meritokrasi, betul. Dan bukan tinggal waktu yang akan membuktikan kemampuan Anda. Ya, betul. Kalau dinasti mungkin dalam arti kata nama keluarga. Ini Habibie dulu, Habibie sekarang gitu ya. Bisa dilihat sebagai satu dinasti. Iya, tapi bukan dalam proses berpolitik ya. Bukan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan Pak Ilham usai jeda berikut ini. Kita akan bahas soal permasalahan Jawa Barat. Kira-kira apakah sudah ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh seorang Ilham Habibie? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Perlu ada alternatif. Ya. Kalau saya dengar banyak sekali keluhan dari banyak orang di masyarakat, bahwasannya
kenapa orang yang dimaju itu yang itu saja. Perlu ada muka baru, fresh face gitu ya. Penyegaran ya dalam pilihan Jadi, masyarakat. itu selalu perlu ya. Jawa Barat masih menjadi magnet investasi menurut Anda? Sangat. Kami lanjutkan spesial dialog bersama Ilham Habibie. Pak Ilham, kita bahas soal Jawa Barat, daerah yang sudah Anda tentukan tempat Anda akan bertarung gitu ya. Nah, kalau tadi Anda sudah menjelaskan kenapa Jawa Barat, tapi banyak juga yang melihat bahwa, loh, nama ini kan baru muncul, Ilham Habibie baru muncul. Sementara mungkin juga sudah ada calon penantang Anda yang sudah berkiprah secara politik lama di Jawa Barat. Ada Ridwan Kamil, mungkin Deddy Mulyadi, lalu Bima Arya, bahkan Desi Ratnasari, macam-macam nih gitu. Bagaimana Anda melihat kompetitor Anda dan seperti apa Anda bayangkan kompetisi yang akan berlangsung di Jawa Barat? Ya, pertama memang benar pasti ada orang yang sudah lebih lama di ranah politik daripada saya. Saya baru mulai ya. Jadi itu menjadi satu faktor. Di lain pihak memang perlu ada alternatif. Ya. Kalau saya dengar banyak sekali keluhan dari banyak orang di masyarakat, bahwasannya kenapa orang yang dimaju itu yang itu saja. Ya, jadi perlu ada, saya kira juga dikatakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, perlu ada muka baru, fresh face gitu ya. Penyegaran ya dalam pilihan jadi, masyarakat. Itu selalu perlu ya, sehingga kita ini juga ada pemikiran yang baru. Karena kalau kita mengandalkan kepada yang sudah kita kenal lama itu saja, belum tentu ada pemikiran baru. Karena itu ya memang sudah terkooptasi dengan orang-orang yang kita kenal. Jadi penyegaran itu selalu perlu. Di politik dan di bidang manapun itu selalu perlu ada penyegaran. Pak Ilham, boleh kita lihat data ketika bicara soal kemiskinan Jawa Barat. Kami akan tampilkan datanya, saya bacakan juga. Data BPS tahun 2023, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua secara nasional. 3,88 juta orang miskin. Tadi kita sempat membahas sedikit ya. Bagaimana Anda memotret kemiskinan di Jawa Barat sendiri? Apa yang menjadi akar permasalahannya menurut Anda? Ya, pertama, mengapa kita lihat begitu banyak orang Jawa Barat atau juga Jawa Timur yang begitu miskin? Itu karena memang provinsi juga banyak orang. Ya. Jadi ini kan 48 juta, kita lihat persentualnya itu tadi kurang lebih ya sesuai dengan persentase nasional dan hal kemiskinan di bawah 10% ya. Tapi itu saya kira tidak jauh beda dengan secara nasional. Nah, akar daripada permasalahannya menurut saya ya kemiskinan kan terkait dengan faktor ekonomi. Jadi diperlukan yang tadi saya sebutkan lapangan pekerjaan ya. Selain dari itu, pekerjaannya tidak tumbuh di Jawa Barat. Nah, itu Anda memang justru hal yang perlu ditegakkan. Kenapa dia itu tumbuh? Kan ada alasannya. Bisa saya ceritakan kalau mau. Jadi misalnya ya saya kasih contoh. Industri tekstil itu dulu tulang punggungnya Jawa Barat dari hal lapangan pekerjaan. Sekarang banyak perusahaan tutup. Kenapa dia tutup? Karena kita tidak punya daya saing tinggi lagi. Kenapa kita tidak punya daya saing tinggi? Karena kita dulu waktu kita daya saing tinggi, kita itu menang kompetisi lawan negara lain misalnya. Karena kita murah. Kita produktif karena itu. Tapi itu hilang karena kita sudah tidak lagi semurah negara yang sebenarnya dari segi perkembangannya di bawah kita. Katakanlah Bangladesh, katakanlah Kambodia, katakanlah Sri Lanka, itu mereka ya, mohon maaf, mereka lebih miskin dari Indonesia sehingga tenaga juga lebih murah. Jadi kita tidak boleh lagi mengandalkan kepada yang namanya dalam bahasa Inggris comparative advantage atau juga keuntungan komparatif. Ya. Kita harus kompetitif, jadi harus punya daya saing karena produktivitas karyawan kita, karena teknologinya, karena kemampuan untuk bisa bekerja dengan cepat sekali menyesuaikan kepada keinginan pasar, jadi ada fleksibilitas, banyak sekali hal. Atau juga faktor sustainability atau keberlanjutan sekarang kan penting, karena kalau kita lihat di tekstil itu kan trennya itu sekarang bukan lagi fast fashion tapi sudah super fast fashion. Jadi selera masyarakat dunia cepat berganti. Jadi kita harus cepat membuat produk baru, cepat harus logistik harus cepat. Ini bisnisnya udah beda. Jadi kita harus up to date dengan industri itu. Jawa Barat masih menjadi magnet investasi menurut Anda? Sangat. Ya. Itu kelihatan sekali kalau kita lihat misalnya koridor di antara Jakarta dan katakanlah Cikampek. Kiri kanan pabrik semua. Jadi itu yang kita sebut sebagai Pantura kan. Itu adalah
menurut saya kayak inti daripada industri di Jawa Barat di situ, selain daripada klaster yang ada di Bandung. Dan tentu ada juga pabrik-pabrik di tempat-tempat lain, tapi itu terpencar. Gitu ya. Menunjang industri yang mapan harus ditunjang juga dengan sumber daya manusia yang kuat. Betul sekali. Salah satunya adalah pendidikan. Ya. Dan itu juga menjadi salah satu permasalahan yang tertinggi. Betul. Akses terhadap pendidikan, laku kemudian angka lulus sekolah sampai kemudian bisa masuk ke perguruan tinggi, meskipun banyak perguruan tinggi di Jawa Barat. Banyak sekali. Adakah Anda melihat apa yang bisa dilakukan untuk mencoba mengurai masalah ini? Itu sangat penting dan sangat relevan, dan saya harus katakan di sini universitas penting, tapi ada juga sekolah vokasional yang juga harus diperhatikan. Jadi kelemahan yang secara klasis ada di Indonesia itu adalah kecocokan orang yang lulus dari universitas atau sekolah vokasional dengan apa yang diperlukan di industri, jadi di ekonomi. Itu kadang tidak cocok. Jadi seringkali harus ada semacam retraining. Jadi nggak terserap. Nggak, serapnya dan juga kecocokan. Kadang kan, kadang-kala itu harus dipelatih lagi biar karena apa yang diterima dari universitas masih ada hal yang applicable langsung ke industri. Gitu ya. Itu adalah satu hal di mana perlu ada kerjasama di antara industri dan perguruan tinggi atau akademia dengan bisnis dan industri untuk mencocokkan kurikulumnya, dan juga diberikan kesempatan lebih baik untuk mahasiswa, misalnya untuk magang di industri, tapi bukan hanya sekedar magang fotokopi dan buatkan teh dan kopi, tapi juga misalnya diberi kesempatan untuk dia berkarya secara produktif gitu ya. Nah, itu saya kira perlu ada program yang disusun sehingga itu bisa memperkuat dan bisa memperbaiki kualitas dan juga kuantitas daripada sumber daya manusia yang bisa mendapatkan pekerjaan di ekonomi di industri. Pak Ilham, satu lagi, salah satu mungkin pekerjaan rumah untuk membenahi Jawa Barat. Saya bacakan data dari Imparsial di Desember 2022, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus tertinggi atau paling banyak kasus intoleran. Ini datanya mungkin dikatakan pada saat itu juga sempat kita lihat 12 tahun angkanya tidak turun drastis atau turun secara signifikan. Nah, ini kan berkaitan juga dengan kebangsaan, berkaitan juga dengan sosialisasi dan toleransi dari masyarakat. Bagaimana Anda melihat ini dan apa yang perlu diubah? Ya, pertama saya kira sebagian daripada masalah itu terkait dengan tidak adanya lapangan pekerjaan dan jumlah yang memadai. Karena itu seringkali yang saya dengar dari teman-teman adalah remaja yang memang nganggur gitu ya. Jadi kembali lagi sebenarnya faktornya ekonomi. Tidak saja. Ekonomi itu satu ya. Yang kedua mungkin pendidikan. Ekonomi itu penting karena kalau mereka itu punya pekerjaan, mereka tidak nganggur di jalanan dan tidak banyak iseng gitu ya. Mereka sibuk. Dia punya kesibukan. Tapi tetap saja dia bisa intoleran gitu ya. Intoleran yang punya pekerjaan ya, tapi itu mungkin lebih terkait dengan pendidikan. Jadi pendidikan itu harus kita ajarkan dengan cara yang benar-benar mereka membuka mata mereka bahwasanya intoleransi itu bukan satu hal yang kita tidak diperbolehkan di negara kita. Ya, karena ini melawan asas daripada NKRI kita, melawan Pancasila. Ada situasi lain juga yang saya lihat itu di banyak tempat itu sebetulnya secara global gitu ya. Itu adalah bahwasannya di dewasa ini karena ekonominya memerlukan seringkali bapak dan ibu bekerja, jadi pembinaan dari bapak dan ibu itu kadang berkurang. Gitu ya. Jadi tidak peran lagi dari orang tua. Dari orang tua itu kadang-kadang tidak sebagai mestinya karena kita karena dua-duanya kerja, jadi tidak lagi waktu untuk anak ada tapi tidak kualitas kan. Jadi itu saya kira faktor faktor yang penting kita perhatikan. Ada yang lain yang baru saya ingat, yaitu adalah faktor yang kita lihat dengan dominan dunia maya itu. Iya. Jadi contoh-contoh yang kita dapat baik dalam negeri maupun dalam luar negeri itu bisa kemana saja tanpa ada filter. Baik, ternyata ujungnya dari intoleransi banyak sekali. Banyak sekali, bukan satu saja. Bukan hanya satu faktor, sehingga juga peran keluarga, pendidikan, pekerjaan, ujungnya ekonomi, menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Kompleks memang kompleks. Semoga Anda bisa membenahi. Amin. Kita harus jeda, Pak Ilham. Kita akan lanjutkan, dan bukan saya saja yang akan bertanya kepada Pak Ilham Habibie, saya juga akan membacakan pertanyaan dari netizen yang sudah kami terima. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
Warga Jawa Barat mungkin tahu kalau Bapak jadi gubernur, yang prioritas tuh peraturan soal apa nih Pak? Saya main piano. Main piano? Ya, dan saya juga bisa nyanyi, tapi ya gitu. saya tidak profesional, cuma Tapi saya nggak nyuruh Bapak nyanyi kok, tenang aja. Mungkin juga untuk meyakinkan pemilih Anda di Jawa Barat gitu, mengapa harus Ilham Habibie untuk Jawa Barat? Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami sudah menyiapkan pertanyaan dari pemirsa Metro TV dan juga netizen untuk Anda, Pak Ilham. Siap. Ini pertanyaannya jangan kaget ya. Jadi karena seru-seru, lucu-lucu, bahkan No mungkin pertanyaannya agak nyeleneh, tapi renyah, saya jamin renyah. Kita langsung lihat ya, Pak Ilham ya. Baik. Kita akan lihat pertanyaan dari netizen. Nah kan, kalau tadi saya nanyanya soal Jawa Barat, soal politik dan lain-lain, netizen ini nanya berat-berat gitu. yang ini bagian yang ringan. Musik dan lagu favorit Bapak apa sih kira-kira? Wah Pak, banyak yang mau tahu ternyata musik dan selera musik dan band atau lagu favoritnya apa sih Pak? Wah, kita mungkin ini saya punya spektrum atau apa yang saya suka itu luas sekali ya. Jadi dari musik klasik sampai dengan musik pop, rock, bahkan techno itu ada yang saya suka. Kalau klasik, Bapak dengan musik klasik kebayang. Tapi kalau musik techno Pak, ya, atau techno pop gitu, siapa contoh yang kalau kita lihat musik nasional ya, musik nasional, saya suka dengan misalnya Malik and the Essentials. Saya suka. Oh, oke. Dan lagu-lagunya itu selalu indah dan lagunya itu menyenangkan gitu ya. Buat saya kalau saya mendengar lagu itu harus memberi suasana yang yang positif. Kita menjadi entah terharu atau kita jadi semangat atau kita jadi positif. Jadi ada emosi lah yang didengarkan dari musik itu ya. Biarpun ada juga yang datar aja, tapi dia juga membuat suasana gitu ya. Oh gitu. Tapi buat saya musik yang saya benar-benar suka itu seperti itu. Atau yang saya juga suka itu ada grup kompos yang baru namanya atau band namanya Diskoria atau juga Marion Jola. Marion Jola. Tapi Bapak sendiri bisa main musik nggak? BCL saya juga suka. Oh gitu. Iya. Bisa main musik nggak tapi? Saya main piano. Main piano? Ya, dan saya juga bisa nyanyi, tapi gitu. saya tidak profesional, cuma tapi saya nggak nyuruh Bapak nyanyi kok, tenang aja. Nggak siap. Jangan, nggak siap. Oke, baik. Kita lanjut ya, Pak Ilham, ke pertanyaan dari netizen berikutnya. Ayo kita baca bersama. Nah, ini berkaitan dengan background Bapak tentunya. Pak, kira-kira Indonesia bisa nggak sih bikin pesawat sendiri? Bisa atau enggak? Dan kalau tidak bisa, atau bisa apa sih kendalanya kenapa Indonesia belum punya pesawat sendiri? Nah, sebetulnya kita sudah punya dan kita sudah buktikan berkali-kali kita bisa. Jadi yang pertama kali kita buktikan kepada dunia bahwa kita bisa buat sendiri itu pada tanggal 10 Agustus tahun 95. Ya. Yang sampai saat ini kita masih merayakan tiap tahun sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Hakteknas. Di situ kita merayakan penerbangan perdana dari pesawat terbang N250 yang kita bersama-sama melihat penerbangan perdananya tanggal 10 Agustus itu, tahun 95. Jadi kita bisa. Nah sekarang dan sudah terbukti. Sudah terbukti. Tapi perlu saya tambahkan kita sudah buat yang kedua sekarang yang namanya N219. Itu adalah pesawat yang lebih kecil. Dia memang tipenya berbeda, tapi dibuat juga oleh perusahaan yang sama, yaitu adalah PT Dirgantara Indonesia. Dan itu penerbangan perdananya beberapa tahun yang lalu, tapi saya tidak ingat kapan persisnya. Jadi in prinsip kita bisa. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah membuat, bukan saja membuat, tapi juga membuat industrinya. Industrinya adalah satu, ya kita punya kemampuan, bukan saja membuat, tapi juga mendesain, membuat, juga menjual, merawat, dan mengembangkan lanjutannya dan sebagainya seterusnya. Jadi menjadi satu industri yang berkelanjutan. Yang paling penting itu adalah punya industri, punya orangnya. Orangnya ada? Ada. Di Indonesia itu banyak orang yang punya pengalaman dan dia insinyur, teknisi, dia orang finance, kita harus juga mengerti bagaimana finance-nya, atau juga orang produksi yang mampu menjadi bagian daripada industri tersebut. Itu sudah jelas ada. Namun demikian kita harus jalan terus, nggak boleh berhenti gitu. Kalau kita berhenti nanti mereka pun yang punya kemampuan bisa lupa. Jadi ini penting kita tetap ada pekerjaan di industri itu. Itu penting sekali. Penting continuity dan konsistensi itu berkesinambungan itu penting sekali. Oke, baik. Baik, semoga terjawab tadi pertanyaan dari netizen. Berikutnya, mungkin ada sekitar 2 penanya lagi nih. Nah,
Ini kayaknya warga Jawa Barat ya. Kalau nanti Bapak jadi gubernur Jawa Barat, apakah Bapak mau bikin aturan apa? Bapak mau bikin aturan apa sih? Mungkin yang priority. Sebagai warga Jawa Barat mungkin tahu kalau Bapak jadi gubernur, yang prioritas tuh peraturan soal apa nih Pak? Gitu. Saya kira buat saya yang prioritas adalah semua hal yang bermuara untuk kita memperbanyak lapangan pekerjaan. Ya. Itu memang nomor satu. Jadi yang tadi saya katakan terkait dengan pendidikan penting. Kita harus ada kerjasama di antara sektor pendidikan atau sektor akademia dengan sektor industri atau ekonomi. Nah itu menurut saya perlu ada klaster. Ya, jadi kita seolah sudah harus bukan saja mendorong, tapi juga membina, kita ikut serta dalam diskusi antar pihak sehingga itu terwujud adanya hal-hal yang menjadi manfaat untuk semuanya. Misalnya adanya kurikulum yang sesuai dengan apa yang diperlukan, atau juga yang kita perlukan juga teknologi yang kita kembangkan sendiri, dan itu memang banyak orang di akademi dia punya kemampuan, hanya saja kalau penelitian mereka itu jarang dipakai oleh industri. Nah, kalau industri memerlukan teknologi, dia lebih suka beli di luar. Kenapa enggak kita coba untuk membuat lebih banyak sendiri? Gitu. Saya tidak katakan semuanya, ada juga memang kita mungkin ada baiknya kita lebih baik kita beli karena tidak banyak yang mendapatkan manfaatnya. Tapi seringkali kita harus lebih baik buat sendiri. Nah itu saya kira peraturan yang membantu ini, itu yang saya mau buat. Tapi saya juga sadari bahwasannya di sini kita harus kerjasama. Jadi yang tadi saya bilang harus dengan bupati, harus dengan wali kota, tapi juga harus dengan pemerintah pusat. Ya, tidak mungkin kita main jalan sendiri. Nggak bisa. Ini semuanya ada tugas. Jadi kita satu tim lah, kita membentuk satu tim untuk kita mencari di mana titik lemah kita, di mana harus kita perbaiki. Dari titik lemah menjadi titik temu ya Pak ya? Betul, titik temu, dari titik temu menjadi titik kuat. Titik penguatan untuk permasalahan itu. Baik. Pak Ilham, tadi kita sudah bacakan pertanyaan dari netizen. Tapi ternyata pemirsa Metro TV juga ingin bertanya kepada Bapak. Boleh dong. Boleh dong. Mumpung beliau ada di sini dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Kita simak bersama-sama Pak. Ini pertanyaan yang sudah kami rekam dari pemirsa Metro TV. Di Jawa Barat khususnya, karena kan kita sebagai mahasiswa yang sering pulangnya kadang larut malam. Nah, sedangkan di Bandung ini tuh banyak sekali gangster yang berkeliaran gitu. Jadi selebihnya nanti bagaimana ketika Pak Ilham terpilih untuk mengatasi keamanan di Kota Bandung ini? Baik. Itu sebenarnya kayaknya ini mahasiswa nih Pak ya. Atau pekerja muda nih. Dari sisi keamanan, mungkin dia anggap bahwa mungkin tingkat kerawanan dari sisi kejahatan agak tinggi. Apakah ada solusi yang ditawarkan gitu? Saya kira dalam hal ini kita Bandung ya, Kota Bandung harus kerja keras bersama dengan wali kota kan ini. Ada mungkin porsi gubernur, ada porsi wali kota. Nah itu harus kita lihat bagaimana kita bagi tugas dalam hal itu ya. Yang jelas yang saya dengar itu ada banyak geng-geng motor gitu ya. Geng motor ya Pak. Kalau geng motornya produktif bantu masyarakat ini tapi ini geng motornya pelaku kriminal. Ya itu saya kira harus dipikirkan. Saya kira sebagian daripada alasan mengapa mereka menjadi seperti itu barangkali lagi-lagi soal ekonomi kan. Dia ini nggak ada pekerjaan ya, jadi sehingga dia bekerja dengan cara seperti itu. Jadi kalau kita menciptakan lapangan pekerjaan yang dimana mereka bisa berkarya, mungkin masalah itu lambat laun akan hilang gitu. Itu satu solusi. Yang lain mungkin dengan adanya sistem pengawasan yang lebih kuat. Yang ketiga mungkin kita berkomunikasi dengan mereka gitu ya, untuk mencari tahu apa yang mereka perlukan untuk kita menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Itu juga pendidikan, dia tidak cukup yang menjadi bekal mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin misalnya pelatihan gratis buat mereka. Karena geng motor mungkin pelatihannya montir gitu Pak ya kan? Misalnya bisa. Jadi, bikin usaha atau macam-macam. Atau yang kita lihat saat ini tentunya Gojek dan sebagainya. Tapi mungkin bukan itu yang mereka mau, nggak tahu ya. Tapi masih ada satu lagi. Ini menjadi pertanyaan terakhir untuk Anda Pak Ilham. Kita simak bersama. Yang mau ditanyakan, ya mungkin ya program beliau sendiri untuk masyarakat Jawa Barat itu apa gitu. Dan termasuk untuk Kota Bandung juga. Itu. Iya terutama sekali ya untuk teman-teman kami lah, pedagang kaki lima lah. Karena memang gini, ini kan masyarakat pedagang kaki lima ini kan ya masyarakat yang berusaha untuk mendiri, untuk bangkit ya. Nah itu dia gitu kan. Nah itu bagaimana perhatian beliau untuk pedagang kaki lima itu sendiri gitu.
Oke, baik. Ini mungkin mewakili banyak pertanyaan banyak orang. Bagaimana soal nasib pedagang kaki lima gitu kan? Mungkin ada pelaku usaha mikro gitu, Pak. Apakah sementara mereka ini kan bisa dikatakan menjadi buffer ekonomi dari sebuah daerah? Betul. Ya. Apa yang bisa Anda tawarkan? Nah, saya kira ini banyak jawaban terhadap pertanyaan ini. Ya. Satu jawaban yang klasik itu selalu kita harus memberdayakan mereka dengan cara digital. Ya, kalau kita lihat program dari Kementerian UKM dan Koperasi itu, program untuk mendigitalkan UMKM itu sudah sangat maju ya. Saya kira targetnya adalah dalam waktu dekat 30 juta dari 60-an juta. Jadi setengahnya udah melek secara digital. Ya. Selain dari itu, saya kira digital itu juga sebetulnya bukan saja melek dari segi kita tahu apa yang kita harus lakukan, tapi kita juga ada macam inklusivitas. Jadi kalau kita semula susah untuk mendapatkan pinjaman uang, itu dengan digital itu lebih mudah. Namun demikian itu juga bisa menjadi jebakan. Seperti kita tahu pinjol kan masalah. Ya, jadi literasi digital itu mengajarkan juga bagaimana kita harus berperilaku untuk menggunakan teknologi itu untuk satu kebaikan atau keuntungan, tapi bukan masuk ke dalam jebakan tersebut. Ya. Selain dari itu, saya kira akses ke pasar itu sering menjadi masalah. Jadi informasi, tapi bagi kaki lima itu kan mereka sebetulnya bisnisnya dari segi bisnis modelnya sederhana. Ya. Jadi berada di satu tempat. Dan pasarnya mungkin juga lingkungan sekitar situ, Pak. Ya. Dan untuk menutup wawancara dan obrolan kita yang menarik ini, Pak Ilham Habibie, dari semua yang kita udah bahas, beberapa solusi yang coba Anda tawarkan, Anda mencoba memahami permasalahan di Jawa Barat. Bolehkah dikasih semacam closing statement, mungkin juga untuk meyakinkan pemilih Anda di Jawa Barat, gitu, mengapa harus Ilham Habibie untuk Jawa Barat? Oke. Pertama, yang saya sebagai Ilham Habibie mau lakukan untuk Jawa Barat, mendorong Jawa Barat menjadi ujung tombak Indonesia Emas. Dengan adanya teknologi, inovasi, industri, SDM yang mumpuni dan berbudaya, itu kita menjadi bagian dari Indonesia yang produktif, inovatif, kreatif. Ini kreativitas sudah ada di dalam masyarakat Jawa Barat, tapi kita harus arahkan sehingga dia menjadi inovatif dan produktif. Saya kira saya sebagai seorang yang punya latar belakang saya pengalaman dalam bidang-bidang seperti itu cukup untuk saya bisa menjadi pimpinan untuk mendorong hal itu. Memang Jawa Barat bukan saja mengalami masalah ini, ada juga masalah-masalah lain. Tapi masalah lapangan pekerjaan buat saya adalah, kalau kita lihat ya, polling masyarakat kita tanya masalah apa yang Anda alami, itu masalah ekonomi, masalah lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat Gen Z, betapa susahnya mendapatkan pekerjaan. Itu. Jadi kalau kita fokus ke situ, trickle down effect. Jadi banyak snowball, banyak hal-hal lain itu lebih mudah dipecahkan. Saya tidak katakan otomatis terpecahkan, tapi akan lebih mudah karena masalah ekonomi itu penting sekali kita perhatikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ilham Habibie untuk diskusi kita yang menarik dan juga semoga bermanfaat untuk pemirsa kami, terutama warga Jawa Barat ini, untuk mengenali profil Anda lebih jauh. Terima kasih banyak. Saya terima kasih Mbak untuk perjuangannya di dunia politik dan terutama di Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Saya Firman Malik undur diri. Kita jumpa di Special Dialogue berikutnya. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.